Halo semuanya, selamat datang di channel Billy Horor. Kali ini channel Billy Horor mendapat kiriman cerita dari Mas Gunadi Jogja. Semoga kiriman Mas Gunadi ini bisa menambah koleksi cerita horor bagi para penggemar setia channel Billy Horor. Jangan lupa support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa menyajikan cerita horor yang lebih seru. Cerita ini berjudul Balas Dendam Arwah Wanita Open BO. Dan jangan lupa siapkan kopi dan cemilan untuk menemani teman-teman dalam mendengarkan cerita ini. Yuk kita mulai. Edwin Channel. Halo semuanya, selamat datang di Bilik Horor, channel yang menyajikan tentang cerita-cerita seputar dunia horor. Mari kita bersama-sama menjelajahi kisah-kisah misteri horor yang mungkin membuat bulu kuduk merinding. Jangan lupa berlangganan dengan tekan tombol subscribe untuk pengalaman horor yang tak terlupakan. Parno adalah makelar losmen di daerah wisata di salah satu provinsi di Pulau Jawa. Tugas Parno adalah mengantar para pengunjung yang akan menginap di losmen di daerah wisata tersebut. Banyak pemilik losmen meminta bantuan ke Parno untuk mencarikan tamu. Jalan menuju ke tempat wisata memang cuma satu. Ketika ada kendaraan plat luar kota, Parno pasti menghentikan dan menanyai apakah mereka mau mencari losmen. Parno tidak hanya makelar losmen, tapi juga penyedia jasa wanita open BO. Banyak para pria hidung belang yang membutuhkan jasanya. Parno menyimpan foto-foto wanita open BO disertai nomor HP dan tarifnya. Jika tarif cocok, maka langsung dieksekusi. Suatu saat ada seorang pria plat luar kota ingin membooking wanita. Parno menunjukkan foto-foto wanita open BO. Setelah pria itu cocok, Parno mengantar tamu pria tersebut ke losmen dan disuruh menunggu. Parno meluncur menjemput wanita tersebut. Setelah sampai di losmen, Parno minta bayarannya. Setelah pembayaran selesai, Parno menyerahkan kunci losmen. Rupanya tamu tersebut cocok dengan wanita itu. Wanita tersebut memang berparas cantik dan mungkin pelayanan memuaskan tamunya. Di sini Parno dapat income double, yaitu dari wanita open BO dan dari losmen. Ternyata pria hidung belang tersebut menjalin komunikasi tanpa sepengetahuan Parno. Suatu hari, pria tersebut bernama Agus dan wanita open BO bernama Rani kencan di tempat lain. Losmennya bukan relasi Parno. Agus dan Rani memesan kamar losmen nomor 13. Karena tidak ada lagi kamar lain, mereka berdua sepakat untuk berkencan secara long time, mulai dari sore hingga pagi hari. Mereka berdua nampaknya menikmati acara malam itu. Ketika pagi tiba, mereka check out harusnya jam 6 pagi, tetapi Agus buru-buru pulang duluan, keluar pukul 4 pagi. Agus hanya keluar sendirian. Agus bilang pada penjaga losmen bahwa Agus mempunyai acara mendadak dan si wanita masih capek, masih ingin tidur lagi. Sampai jam 8 pagi, si wanita tidak keluar-keluar. Petugas kebersihan losmen kemudian menggedor-gedor ruangan itu, tapi tidak dibuka-buka. Akhirnya pintu didobrak dan mereka sangat kaget karena tamu wanita sudah tidak bernyawa dengan leher bekas jeratan dan mulut disumpal dengan handuk.
Peristiwa itu membuat geger di kawasan itu. Parno pun mendengar peristiwa itu. Ketika Parno datang ke Losmen, sudah banyak orang datang ke situ, termasuk petugas kepolisian. Setelah olah TKP, Losmen dipasang garis polisi selama 2 minggu, dan pelaku Agus berhasil ditangkap polisi. Menurut pengakuan Agus, dia sangat bernafsu kencan dengan Rani, sementara dia sendiri tidak punya uang alias bukek. Sebelum Rani menagih uang jasanya, Agus menghabisi Rani, dan Agus bilang ke penjaga Losmen bahwa uang Losmen sudah dititipkan ke Rani. Setelah garis polisi dibuka, Losmen itu beroperasi lagi, tetapi mengalami penurunan pelanggan. Losmen itu sepi pelanggan akibat peristiwa pembunuhan itu. Dan di Losmen itu mulai ada hal-hal aneh yang bersifat horor. Suara orang menangis, penampakan wanita yang mondar-mandir sambil meraung-raung seperti kesakitan. Kemudian juga ada bau anyir dan bunga yang sangat menyengat. 3 bulan berlalu, ada sepasang laki-laki dan wanita menginap di situ. Kalau dilihat gerak-geriknya, mereka bukan sepasang suami istri. Keduanya memesan kamar nomor 13 karena tidak ada kamar lain yang kosong. Kedua orang itu kayaknya pasangan selingkuh. Mereka tampaknya menikmati adegan malam itu. Tampaknya si pria menggunakan obat kuat sehingga kuat berundur-undur. Ketika jam 10 malam mereka istirahat dan si wanita keluar ingin membeli nasi goreng di depan Losmen. Sementara si pria di kamar. Setelah beberapa waktu, wanita itu masuk lagi ke kamar, tetapi tidak membawa nasi goreng. Wanita yang masuk kamar minta bermain lagi dengan pria itu. Si pria karena masih terpengaruh obat kuat langsung melayani. Pria itu sangat bernafsu karena sepertinya wanita itu sangat menggairahkan. Tetapi si pria agak heran dengan penampilan wanita itu. Baunya harum dan mengguncang nafsu sangat kuat. Beda dengan wanita yang tadi disuruh keluar beli nasi goreng. Ketika adegan akan dimulai, ternyata wanita yang membuatnya tergila-gila itu wujudnya berubah mengerikan. Rambutnya panjang, lidah menjulur, dan kukunya panjang-panjang. Dan wajah wanita itu sangat hitam, bermata merah, sangat mengerikan. Si pria itu ketakutan berteriak-teriak. Leher pria itu dicekik sehingga sulit bernapas. Ketika wanita pertama yang beli nasgor datang dan mengetuk-ngetuk pintu tidak segera dibuka. Dari dalam kamar ada bau anyir dan bunga yang sangat menyengat. Wanita pembeli nasgor kemudian meminta bantuan penjaga Losmen untuk membuka pintu. Anehnya penjaga tidak bisa membuka pintu, justru seperti orang linglung. Akhirnya penjaga yang lain minta bantuan seseorang yang rumahnya dekat Losmen. Orang itu bernama Mbah Noto. Ketika Mbah Noto sampai di situ, dia terkejut. Ternyata roh halus sedang beraksi di situ. Mbah Noto kemudian mengadakan ritual khusus dan akhirnya pintu bisa terbuka. Setelah pintu terbuka, betapa kagetnya wanita dan penjaga Losmen. Ternyata pria yang ada di dalam sudah tidak bernyawa dalam keadaan wajah menghitam.
Mbah Noto mengatakan bahwa ini adalah balas dendam arwah wanita yang dulu pernah meninggal dicekik. Peristiwa itu membuat heboh di daerah kawasan itu. Setelah peristiwa itu, pemilik losmen mengundang tokoh agama untuk membersihkan losmen itu dari roh halus yang ada di situ. Setelah mengundang tokoh agama, penampakan dan gangguan dari roh halus sudah tidak ada. Hantu wanita itu sudah puas membalas dendam atas kematiannya. Kemudian pemilik losmen merenovasi ulang losmen tersebut agar berbeda dengan yang terdahulu. Demikian tadi teman-teman semua cerita horor kiriman Mas Gunadi Jogja. Apabila teman-teman ada komentar ataupun usul-usul, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa dan salam horor.